Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmi Rahmadewi dengan NIM 200105096. Di sini akan menjelaskan mengenai sekte-sekte Syiah. Sekte pertama yaitu Syiah Itsna Asy'ariyah atau Syiah 12 atau Syiah Imamiyah. Asal-usul penyebutan Imamiyah dan Syiah Itsna Asy'ariyah yaitu dinamakan Syiah Imamiyah karena yang menjadi dasar akidahnya adalah persoalan imam dalam arti pemimpin yang religi politik. Dalam Syiah ini ada 12 pengikut, yaitu yang pertama Ali bin Abu Thalib yang penerima wasiat Nabi Muhammad SAW. Selain Ali bin Abi Thalib adalah keturunan dari garis Fatimah, yaitu Hasan bin Ali bin Husain bin Ali sebagaimana yang disepakati. Dan bagi Syiah Isna Asy'ariyah Al-Ausyah yang telah dikultuskan setelah Husain adalah Ali Zainal Abidin, kemudian serta berturut-turut yaitu Muhammad Al-Bakir, Abdullah Ja'far Asy-Syadiq, Musa Al-Kazim, Ali Al-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan yang terakhir adalah Muhammad Al-Mahdi sebagai imam yang ke-12. Nah, itulah kenapa Syiah Isna Asy'ariyah ini dikatakan sebagai Syiah 12. Nama 12 atau Isna Asy'ariyah ini mengandung pesan penting dalam tinjauan sejarah, yaitu bahwa golongan ini berbentuk setelah lahirnya semua imam yang berjumlah 12, kira-kira pada tahun 260 Hijriah sampai 870. Kemudian doktrin-doktrin Syiah Isna Asy'ariyah yaitu ada tauhid, di mana tauhid ini adalah Tuhan adalah esa. Keesaan Tuhan itu mutlak. Tuhan itu maha segala-galanya. Yang kedua yaitu keadilan. Tuhan menciptakan kebaikan di alam semesta merupakan keadilan. Ia tidak pernah menghiasi ciptaannya dengan ketidakadilan. Oleh karena itu kita harus bersikap adil, dan pada aliran ini harus bersikap keadilan seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu nubuah. Nubuah yaitu bedakan antara yang mana yang baik dan mana yang buruk di alam semesta ini. Yang keempat yaitu ma'ad. Ma'ad adalah hari akhir atau kiamat untuk menghadap pengadilan Tuhan di akhirat. Yang terakhir yaitu imamah, adalah institusi yang diinaugurasikan Tuhan untuk memberikan petunjuk manusia yang dipilih dari keturunan Ibrahim dan didelegasikan kepada keturunan Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Sekte kedua yaitu Syiah Sabaiyah atau Syiah 7 atau Syiah Ismailiyah. Syiah ini hanya mengakui 7 imam. 7 imam itu ialah Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Siddiq, dan Ismail bin Ja'far. Karena dinisbatkan pada imam ketujuh, Ismail bin Ja'far As-Siddiq, Syiah Sabiyah disebut juga dengan Syiah Ismailiyah. Syiah Sabaiyah ini berbeda dengan Syiah Isna Asy'ariyah karena pada Syiah Isna Asy'ariyah membatalkan Ismail bin Ja'far sebagai imam ketujuh. Akan tetapi dalam Syiah Sabaiyah ini mengakui bahwa imam ketujuh itu adalah Ismail bin Ja'far. Selanjutnya saya akan jelaskan doktrin imamah dalam pandangan Syiah Sabaiyah. Para pengikut Syiah Sabaiyah percaya bahwa Islam dibangun oleh 7 pilar, seperti yang dijelaskan Al-Qadh An-Nu'man dalam Da'aim Al-Islam, yaitu 7 pilar yang dimaksud ialah imam, taharah, sholat, zakat, saum atau puasa, haji, dan jihad. Berkaitan dengan pilar rukun pertama yaitu imam, dalam hal ini kita diajarkan bahwa imam kita harus beriman kepada Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, iman kepada surga
iman kepada neraka, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada hari pengadilan, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada iman, percaya, mengetahui, dan membenarkan iman zaman. Mengenai sifat Allah, Sabi'iyah sebagaimana halnya Mu'tazilah meniadakan sifat dari zat Allah. Penetapan sifat menurut Sabi'iyah merupakan penyerupaan dengan makhluk. Sekte Syiah yang ketiga yaitu Syiah Zaidiyah. Asal-usul penamaan Syiah Zaidiyah. Sekte ini mengakui Zahid bin Ali sebagai imam kelima, putra imam keempat Ali Zainal Abidin. Ini berbeda dengan sekte Syiah lain yang mengakui Muhammad Al-Bakir, anak Zainal Abidin yang lain, sebagai imam kelima. Dari nama Zahid bin Ali inilah nama Zaidiyah diambil. Syiah Zaidiyah merupakan sekte Syiah yang moderat. Bahkan Abu Zahrah mengatakan bahwa Syiah Zaidiyah merupakan sekte yang paling dekat dengan Sunni. Selanjutnya, doktrin imamah menurut Syiah Zaidiyah. Kaum Zaidiyah menolak pandangan yang menyatakan bahwa seorang imam yang mewarisi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW telah ditentukan nama dan orangnya oleh Nabi, tetapi hanya ditentukan sifat-sifatnya. Ini jelas berbeda dengan sekte Syiah lain yang percaya bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali sebagai orang yang pantas sebagai imam setelah Nabi wafat, karena sifat-sifat itu tidak dimiliki oleh orang lain. Selain Ali, sifat-sifat itu adalah keturunan Bani Hashim. Wara, yaitu yang saleh, menjauhkan diri dari segala dosa, bertakwa, baik, dan membaur dengan rakyat untuk mengajak mereka hingga mengakuinya sebagai imam. Sehingga Syiah Zaidiyah sering mengalami krisis dalam keimaman. Hal ini dikarenakan karena terbukanya kesempatan bagi setiap keturunan Al-Bait untuk memproklamasikan dirinya sebagai imam. Ini sangat berbeda dengan Syiah Itsna Asy'ariyah yang hanya mengakui keturunan Husain sebagai imam. Selain itu, menurut Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah sah dari sudut pandang Islam. Dalam pandangan Zaidiyah, mereka tidak merampas kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Dalam pandangan mereka, jika al-hal wa al-aqd telah memilih seorang imam dari kalangan kaum muslim, meskipun orang yang dipilih itu tidak memenuhi sifat keimanan yang ditetapkan oleh Zaidiyah, padahal mereka telah membaiatnya, keimanannya menjadi sah dan rakyat wajib berbaiat kepadanya. Selain itu, mereka juga tidak mengkafirkan